Dan apa rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perihal 3. Rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga pada saat ini belum diungkap oleh semua manusia. Dan apa rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perihal 3. Yang pertama adalah jodoh, yang kedua adalah rezeki, rizki, yang ketiga adalah mati. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada saat ini belum ada manusia satupun yang bisa mengungkapkan rahasia ilahi. Dan yang terakhir adalah kematian. Maka kematian tersebut kita semua nantinya, entah itu kapan waktunya, pasti akan mengalami. Bahkan kematian tersebut setiap hari kita semua selalu mendekati dan apabila nantinya malaikat Israel betul-betul sudah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat Israel tersebut nantinya menjumpai dengan kita semua, berbicara kepada kita semua bahwa saya pada detik ini mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk mencabut nyawa saudara. Apabila kita memang sudah didatangi malaikat Israel, tidak bisa mengundurkan selangkah pun dan tidak bisa mengundurkan semenit pun ataupun sedetik pun. Maka yang kita renungkan pada malam hari ini yaitu sebelum malaikat Israel menjumpai kita semua, bekal yang harus betul-betul kita persiapkan mulai detik ini, mulai hari ini, yaitu termasuk amal soleh, amal ibadah. Itulah yang akan menyelamatkan kita semua kelak di yaumil qiyamah. Dan disadari ataupun tidaknya bahwa setiap hari kita melangkah, setiap waktu kita melangkah, kita selalu diordinir, kita selalu dikontrol, kita selalu dicatat oleh malaikat yang jumlahnya 20, mencatat perbuatan kita, entah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Dan apabila kita semua mengamalkan, kita semua melaksanakan perihal yang baik, maka di situ bagian malaikat raqib langsung mencatat amal baik kita selama kita hidup di alam dunia. Dan juga sebaliknya, apabila kita melakukan perihal yang buruk, maka malaikat ngatitlah tugasnya untuk mencatat amaliyah kita. Malaikat raqib masih mempunyai tendensi, masih mengajukan kepada malaikat ngatid, wahai malaikat atid, kita tunggu 4 jam. Dikarenakan orang tersebut melaksanakan perihal yang buruk, kita tunggu 4 jam, kira-kira orang tersebut mau minta maghfirah kepada Allah. Apabila kesalahan pada manusia, orang tersebut minta maaf kepada manusia ataupun tidak. Setelah itu, apabila orang tersebut minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada manusia, maka janganlah dicatat keburukan orang tersebut. Tapi setelah 4 jam dilakukan, maka tidak ada maaf, tidak ada kata-kata menyesal. Lah di situ bagian malaikat ngatidlah yang mencatat amal buruk manusia tersebut. Nanti akan dibalas amaliyah kita dengan sesuai perbuatan kita semua. Dan di sini pembuktian bahwa mayit tersebut akan menerima pahala dari orang yang masih hidup. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sholaitum ngalal mayiti
fa akhsidu lahu dunga. Jika kalian mensalati mayit, maka ikhlaskanlah ketika mendoakannya. Asas tujuannya agar mayit tersebut mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Auf bin Malik, ia menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensalati jenazah, mendengar doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensalati jenazah tersebut. Bagaimana doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa ausi madkholahu wa silhu bil ma'i wa salji wal barodi wa nafakohi minal khotoya kama nakkoyatis sawabul abyadu minat danasi wa abadilhu daron khairum min darihi wa ahlan khairum min ahlihi wa zaujan khairum min zaujihi wa adkhilhul jannata wa angidhu min ngadzabil qabri wa ngadzabil nar. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dosa-dosanya, muliakanlah tempat tinggalnya, lapangkanlah tempat masuknya, cucilah ia dengan air salju dan embun, bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana engkau membersihkan kain putih dari kotoran. Berikanlah pengganti rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, istri yang lebih baik dari istrinya. Masukkanlah dia ke dalam surga, lindungilah dia dari siksa kubur dan dari siksa api neraka. Itulah doa Rasulullah SAW saat mensalati jenazah. Dan doa-doa tersebut menunjukkan bahwa betul-betul orang yang sudah mati bisa menerima doa ataupun amalan orang yang masih hidup. Itulah kisah dari Auf bin Malik. Fa'ilah bin Asyqa mendengar Rasulullah SAW mensalati jenazah, maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inna fulan abni fulan fi dhimmatika wa habli jawarika fikhu min fitnatil qabri wa adzabin nar wa anta ahlul wafa wal haqqo waghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan berada dalam tanggunganmu dan talindunganmu, maka lindungilah dia dari ujian kubur dan siksa neraka. Engkaulah yang maha memenuhi lagi maha pembenar, maka ampunilah dosanya, rahmatilah ia, sesungguhnya engkau yang maha pengampun dan lagi maha penyayang. Dan hadis-hadis tersebut menjelaskan tentang menyalati mayit serta berdoa untuk setelah dikuburkan. Jadi selain kita mensalati mayit, maka Rasulullah SAW juga mendoakan setelah orang tersebut dimasukkan ke dalam kubur. Dan diriwayatkan lagi dalam kitab As-Sunan juga disebutkan sebuah riwayat dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau berkata, apabila Rasulullah SAW usai menguburkan jenazah, beliau berdiri di sisinya seraya berkata, mohonkanlah ampun kepada saudara kalian serta mohonkanlah keteguhan kepadanya, karena sesungguhnya sekarang ia sedang ditanyai ataupun disempurnakan, yaitu dengan dinamakan talqin mayit. Maka anjuran dari Rasulullah SAW di situ kita semua diperintahkan untuk memohonkan ampun kepada saudara kita, serta mohonkanlah keteguhan kepadanya, karena sesungguhnya sekarang ia sedang ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dalam kitab Ar-Ruh tersebut, dan mudah-mudahan nantinya kita semua diberi hidayah, diberi inayah
Dan setiap ada kerabat kita, ada saudara kita, ada tetangga kita, apalagi keluarga kita, mari kita semua bergegas untuk mensalati jenazah tersebut, dan juga kita bergegas untuk mengantar ke makom orang tersebut, dan nantinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar si mayit tersebut diberi kelancaran di dalam kuburnya. Amin amin ya robbal alamin. Demikian dari saya. Apabila ada kekhilafan, tutur kata yang kiranya kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.